pagi, suster, bapak, ibu guru, pegawai, serta anak-anak didik kami sekalian. Pada pagi hari ini kita akan memulai renungan kita. Sebelum kita mulai renungan kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang malam tadi hingga pada pagi hari ini. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan sudi menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami isi dari firman-Mu, sehingga kami jadikan pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa dan harapan kami, terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil kita pada hari ini dikutip dari Matius 20 ayat 17 sampai 28. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 murid-Nya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah, supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu guru, suster, pegawai serta anak-anak didik kami sekalian, dalam kehidupan ada 3 godaan besar manusia, yaitu harta, tahta atau kekuasaan, dan kenikmatan. Banyak orang ingin menjadi yang terkemuka, ingin mendapatkan jabatan atau kekuasaan. Jabatan dan kekuasaan seakan membuat orang
lupa akan janji dan motivasi awalnya. Ia lekas lupa untuk melayani karena hanya ingin dilayani semata. Kekuasaan atau jabatan seringkali berarti kesempatan untuk memperoleh keuntungan baik untuk diri sendiri, keluarga maupun kelompok. Suster, Bapak, Ibu guru, pegawai serta anak-anak didik kami sekalian, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menjelaskan misi perutusannya. Ia adalah Tuhan yang hanya ingin melayani, bukan dilayani. Yesus mengoreksi sekaligus mengingatkan para muridnya akan arti penting sebuah kekuasaan. Seorang penguasa harus memiliki kemauan dan kemampuan untuk melayani sesama. Pandangan Yesus tentang melayani berarti memberi diri seutuhnya baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Pelayanan yang diberikan pun dijauhkan dari kehendak untuk mencari keuntungan diri sendiri. Pelayanan yang diajarkan Yesus murni digerakkan oleh cinta kasih, bukan oleh motivasi mencari popularitas atau demi uang. Bapak, Ibu guru, suster, pegawai serta anak-anak didik kami sekalian, pesan Injil hari ini, jika ingin menjadi pelayan sejati, hendaklah menjauhkan diri dari segala macam ambisi pribadi. Amin. Bapak, Ibu guru, suster, dan anak-anak kami sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, bantulah kami untuk menjadi pelayan yang setia dan selalu bertahan ketika mengalami penderitaan dalam menjalankan pelayanan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.